rakyat kita tuh tidak berharap kaya. Ya, yang penting bermimpi untuk cukup. Itu namanya Iya. mengajarkan bersyukur, Pak. Oh. Jadi Bapak Iya setuju kan? aja dengan kata-kata itu ya? Mungkin beliau masih ingat terhadap sila nomor 1 di negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana di agama diajarkan untuk bersyukur. Beliau tidak ingin rakyat kita akhirnya nanti mayoritas kapitalis seperti mungkin Amerika Serikat, dan akhirnya mereka meninggalkan agamanya. Jadi beliau tetap mengajari untuk berserah dan bersyukur. Hmm, Benar ya nggak? itu kemungkinan pertama itu seperti itu. Oke, itu. Kemungkinan berikutnya adalah bahwa beliau merasa gagal untuk mensejahterakan rakyat dan karena itu cari Oke. alasan mengaku mewakili rakyat dengan mengatakan bahwa rakyat kita tidak butuh kekayaan, tidak butuh. Itu menurut Pak DPR. Kalau saya selalu pro dengan presiden negara sebelah karena kita sohib. Oh gitu. Gitu. Kalau menurut saya pro, saya berpikir bahwa dia punya tujuan lain, yaitu mengajarkan rakyatnya agar bersyukur. Kalau Gitu. mengajarkan rakyatnya untuk bersyukur, uh, kenapa justru dia tuh membuat kebijakan-kebijakan yang membuat rakyatnya sama sekali tidak bersyukur? Nah, itu yang Pak DPR mungkin tidak sampai. Oh, gimana emang seharusnya? Dia tahu bersyukur perlu dilatih. Kalau Hmm. terlalu dimanja dan rakyat terlalu enak, mereka tidak akan mengalami fase-fase harus bersyukur. Namanya juga didulang. Makanya dia membuat rakyat menderita sedikit demi sedikit, biar latihan bersyukur. Pak DPR nggak nyampe ke situ. Oh, tapi kalau Itu dia memang sudah visionary, udah langkah-langkah yang udah dipikirin beberapa abad yang lalu. wah, nah kalau memang rakyat kalau diharapkan rakyat itu bersabar dan bersyukur, kenapa presidennya tidak suka bersabar? Kenapa suka marah-marah, gebrak-gebrak Nah, meja? Itu kan nggak itu bersabar. menurut Pak DPR lagi tidak bersabar. Iya. Beliau sudah bersabar 3 kali gagal. Oh, Dan beliau tidak jadi menyerah. Kalau orang lain 3 kali gagal, mungkin akhirnya jualan es tebu, dia tetap nyalon. oh Itu iya saya namanya baru mengajarkan kepikiran. bersyukur. Jadi sebenarnya Iya kan? bersabarnya itu udah sekian lama, udah puluhan tahun, belasan tahun ya, menahan Itu dirinya. dia. Tapi Itu sebenarnya dia. yang kalah kemarin itu sebenarnya bukan bersabar deh. Tapi Lebih karena ke, emang kalah, nggak punya pilihan menang, jadi kalah aja gitu. Bukan, atau dia saya tahu, bersabar aja dulu, sekarang ngalah dulu gitu. iya, beliau tahu bahwa memang belum waktunya. Kalau saya naik sekarang, mungkin saya tidak pantas. Nah, Gitu mungkin. Jadi dia dulu sengaja tuh, mengalah. dulu Hah? tuh presiden sebelah itu kan pas dia dikabari oleh tim suksesnya bahwa dia tuh menang, dia langsung Iya. sujud syukur. Nah, Nah, berarti dia syukurnya itu pas dia menang, tapi kan dia kalah. Jadi dia itu nggak ada bersyukur. pelajaran lain yang dia sebenarnya contohkan kepada rakyat, kepada calon rakyatnya di Wah, masa depan. saya Ya, nggak sampai ke sana. Gimana tuh? yaitu dia mengajarkan untuk percaya terhadap orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Oh iya. Dia mengajarkan untuk percaya. Ada yang bilang bahwa dia menang, dia langsung sujud syukur. Dia mengajarkan bahwa percaya saja dulu. Nah, jadi kemenangannya itu dia syukuri. Iya, baru dia Nah, cross jadi check. pas Ternyata dia kalahnya, kalah sebenarnya. iya itulah makanya. Tapi balik lagi, berarti pidato-pidato selama ini yang menunjukkan bahwa Pak Presiden itu mengajak kesabaran, itu karena Ya, beliau sendiri itu sudah ditempa oleh begitu banyak kesabaran itu. dan ingin berbagi kepada masyarakat. Kalian semua sabar, walaupun Nah, kalian miskin, optimis dan ngaku kaya nggak apa-apa. Walaupun kalian iya, nggak punya kerjaan, ngakunya bahwa kalian itu punya kerjaan. Kalau kalian sekarang gajinya kecil, akuilah bahwa gajinya itu besar. Bersyukurlah, karena di hadapan bersyukur. calon mertua kita harus tampil sempurna. Nah, itu akhirnya Itu yang Pak DPR sudah diajarkan. mulai dapat dapat intisari ya, udah mulai tersadarkan kan. Iya, iya, iya. Mengingat Nah, bahwa presiden itu itu juga adalah menantu dari seorang mertua yang adalah presiden. Jadi harus tampil. sempurna. Oh, saya baru Iya. kepikiran ini, Pak. Jadi
Luar Iya, biasa nalar kalau nalar Bapak itu ya, sampai sedalam itu untuk kalau bisa rakyat memahami. yang mengedepankan emosi pasti udah marah-marah terus kan setiap melihat pidato presiden negara sebelah. Padahal di Hmm, setiap omongan dia itu selalu ada makna-makna yang tersirat. Kayak ada gitu. hikmah ya. Ada hikmah yang kalau kita telaah dengan otak yang lebih jernih, oh ternyata benar juga gitu pasti Pak DPR. Hmm. Lalu Contoh bagaimana nih, dengan contoh nih, orang desa tidak butuh dolar. Ah, ya itu. Ya saya mau nanya Setuju itu. apa enggak? Setuju apa enggak? Enggak lah, rakyat desa tuh sangat Nah, butuh dolar. Pak DPR nggak dapat. Ah, gimana? Karena yang dia maksud, rakyat desa nggak butuh dolar, butuhnya dolur. Oh, butuhnya dulur. Dia mengajarkan kepersaudaraan terlebih dahulu. Oh. Gitu. Lah, nanti Dulur kalau dulu misalkan baru mengajarkan dolar. persaudaraan dulu, dulur di atas dolar, lah makannya apa? Kenapa? Makan Makanya, iya, makannya apa? Kalau nah, kalau kalau sudah kebersaudaraan, lapar, kalau ditanggung bareng-bareng, nggak kerasa. lah ya mati bareng-bareng bukan nggak kerasa. Ya Iya, laparnya maksudnya bareng. ibaratnya menuju ke kematiannya itu tidak semenyakitkan itu kalau bersama-sama. Yang penting kan bersama-samanya terlebih dahulu. Itu Oh, yang Pak DPR mungkin atau tidak kalau maksudnya nyampe. gini nih, atau mungkin saya interpretasikan begini. Jadi Gimana? kalau kita mendahulukan dulur di atas dolar, berarti kita memang mungkin susah makan atau nggak dapat makan, tapi kita bisa ngumpul. Nah, kalau ngumpul berarti kita walaupun lapar tapi tetap eh, Tetap senang karena banyak senang, orang. Dan kalau happy. kalau kita mati kelaparan pun kan banyak temen. Ya. Nah, dan berarti kalau ada satu dulur yang mati duluan, bisa kita makan sama-sama. Jadi nggak lagi lapar. Itu, Oh, itu jadi iya dia. dulur harus mendahului dolar itu karena pada akhirnya Benar. kalau sudah ada dulur yang mati kan bisa kita makan, kepaksa. Nah, Jadi kita itu nggak mati. nggak mati. Nggak Hmm. nyampe kan kemarin Pak DPR. Oh, saya nggak kepikiran sampai situ. Nah, setelah Jadi, kita bedah lagi, ternyata banyak makna-makna tersirat yang bisa rakyat pelajari. Itu makanya hmm. kenapa saya selalu pro dengan beliau. Apalagi, coba apalagi. Selain Coba apa itu. lagi? Ini yang soal kita sudah menaikkan 300% gaji Oh, guru. Oh, iya. Hakim. Oh, iya. Jadi, ya, itu juga ada maknanya. Apa tuh? Bahwa rezeki yang kita dapatkan itu tidak berlangsung selamanya. Hmm? Iya, Jadi, dia mengajarkan bahwa setiap kesenangan atau rezeki yang kita dapatkan itu bukan milik kita, bisa diambil kapan saja. Nggak ada yang selamanya. lah, kalau enggak itu kan salah pencet. Jadi dia tuh ngomong 300% untuk guru. Ah, Guru, untuk guru hakim. senang. Nah, ya Guru seneng kan? guru Dia seneng udah mikir, sedetik. langsung ambil KPR, kredit mobil, langsung mikir gitu kan guru. Iya, Presiden kita tapi langsung, sedetik. presiden sebelah itu langsung nge-stop. Nah, sebelum kalian mikir yang enggak, saya ajarin bahwa rezeki bisa diambil kapan saja. Oh. Jadi Itu maknanya. kan yang salah satu yang menghancurkan ekonomi masyarakat desa itu adalah berhutang. Nah, biar Berutang. tidak berhutang, tidak menggadaikan SK buat KPR dan lain Nah, sebagainya, maka kasih dulu sesuatu, kabar baik. Nah, tapi pas lagi mulai menghayal sana sini, langsung dihentikan pada waktu itu juga. Jadi presiden gitu. ngajarin realistis, Realistis. tidak hidup dalam imajinasi. Bener banget. Itu soalnya presiden tahu kalau guru udah seneng, wah itu udah pikirannya kemana-mana. Cicilan ini, gitu. Udah bayangin ambil apa aja itu. Dia Tapi kan langsung kalau stop. hakim sama aja. Jadi hakimnya Nah, awalnya nggak senang, nggak naik, tiba-tiba, ternyata hakim yang naik 300%. Nah, kan hakimnya yang jadi senang. gini Pak DPR, setiap pembelajaran itu selalu bukan untuk satu pihak saja. Untuk guru kita mengajarkan untuk rezeki bisa ditarik kapan saja. Untuk hakim mengajarkan bahwa rezeki bisa datang kapan saja. Oh. Iya kan? Memang kita hari ini lapar, tapi tiba-tiba dinaikkan 300%. Itu kan tandanya rezeki bisa datang dari kapan saja. Tinggal kita percaya sama yang di atas. Itu. Tapi kalau hakim yang dikasih, bukankah hakim itu biasanya punya rezeki rahasia gitu? Hakim garis enggak?
Oh, hakim garis juga kadang-kadang dapat rezeki. Oh, dapat juga ya? Iya, Iya. kadang-kadang ya. Nah, itu kan kalau misalkan udah punya rezeki, ini kok ditambahin lagi gitu. Dan ini eh, apakah kan kalau dalam sebuah negara kita memberikan eh, kepada satu pihak uang atau aset yang besar, maka pihak yang lain itu kan pasti berkurang. Nah, kalau Iya. misalkan buat hakim dinaikin sampai 300%, yang turun tuh kan berarti banyak. Iya. Tapi menurut prioritas hakim penting nggak untuk dinaikkan daripada sektor yang lain? Penting, tapi kan jumlah mereka nggak sebanyak guru. Karena nggak sebanyak guru itu berarti tandanya presiden sebelah bijak. Loh, bijak. Kan dia tahu hakim jumlahnya sedikit. Kalau saya naikkan 300%, biaya yang keluar jauh lebih sedikit daripada saya naikkan 300% jumlah guru. Gaji guru. Karena jumlahnya lebih banyak. Nah, tapi masalahnya gini, untuk naikin gaji hakim itu, guru-guru banyak yang dipecatin. Oh gitu. Iya, jadi demi efisiensi, demi untuk ngasih anggaran yang lain, itu di negara sebelah itu ada potensi puluhan sampai ratusan ribu guru tuh dirumahkan. Nah, dirumahkan maksudnya dipecat kan? Bukan WFH, bukan kan? Iya, bukan dipecat. Nah, dipecat juga kan Dipecat. belum tentu dia pulang ke rumah karena belum tentu udah punya rumah juga. Ya, itu benar. Jadi Benar. dikontrakan, jadi dikembalikan ke kontrakannya, dikoskan. Dikoskan bisa, Iya, dikoskan. Ya. dikoskan. Nah, karena Bapak Presiden kita tahu di negaranya guru itu tidak punya masa depan yang menjanjikan. Mulai Agustus 2026. Makanya dia akhirnya dipotong paksa. Kalau nggak gini, mereka nggak dirumahkan, mereka akan tetap bersikeras untuk mencerdaskan anak bangsa. Lah iya kan harusnya gitu. Nah, presiden kita tahu, loh, ngapain kalian mencerdaskan anak bangsa? Toh gaji kalian kecil. Makanya dia akhirnya dengan tidak tega, dia memotong dengan cara paksa, dengan cara menaikkan gaji hakim. Sebenarnya panjang banget kalau ditarik. Cuma intinya presiden negara sebelah tujuannya selalu baik. Itu yang rakyat awam nggak mengerti. Gitu Pak DPR. Oh, Dapat nggak? Dapat Kok- nggak? ya dapat sedikit sih. Iya, memang bulat sih birokrasi di negara sebelah. Cuma kurang lebih kayak gitu. Jadi memang itu sengaja untuk diputus memang rezekinya, biar guru itu akhirnya cari pekerjaan lain yang lebih layak. Oh, karena kalau jadi guru tuh kan gajinya nggak gede-gede amat. Ah, itu. Nggak akan kaya, nggak akan makmur. Benar. Dapat kan? Jadi- Dapat gambarannya kan? Ya masuk akal sih sedikit, Pak. Masuk akal sedikit. Nah, masuk akal kan. Sedangkan sudah tahu gaji guru kecil, guru-guru itu masih bersikeras untuk mendidik anak bangsa. Oh iya Nah, benar. makanya Artinya kita juga harus mensosialisasikan kepada guru-guru kita di negara kita bahwa lu keluar aja sebagai guru, gajinya juga nggak gede, iya, nggak akan dapat tambahan. Terus benar. takut khawatirnya malah disuruh kerja MBG gitu, disuruh ngasih-ngasihin makanan, nyuci ompreng, gaji Ya. kecil tapi dikasih kerjaan kayak staf rumah makan. Oh iya ya. Jadi Iya kan? mendingan nggak usah kerja di seperti itu, realistis aja. Mendingan kerja di sektor yang lain, misalkan Sektor yang lain. iya kontraktor vendor pemerintah, misalkan gitu. Misal kayak gitu. Ya itu Ya. gajinya bakal Masuk banyak ya. Mm-mm. Make sense ya? Sampai sini berarti Pak DPR udah tahu ya seberapa visionernya presiden di negara sebelah. Oh, saya nggak tahu itu nggak sampai segitunya pikiran saya. Nah, emang level politik di negara sebelah dia lebih advance gitu Pak DPR. Tapi kalau kita gimana? Kita bakal meniru presiden di sebelah itu. Sepertinya kalau kita yang meniru kita tidak bisa karena rakyat kita mungkin lebih kritis, Oh, lebih kritis, lebih cerdas ya. lebih cerdas. Saya sebagai DPR juga sebenarnya saya juga suka lihat-lihat DPR yang di negara sebelah. Kenapa tuh? Itu juga kayak problematik gitu. Contoh Pak DPR. Jadi Problematik maksudnya gimana tuh? apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diharapkan oleh masyarakat, itu tuh nggak pernah dibahas, nggak pernah jadi undang-undang, susah untuk diwujudkan. Tapi undang-undang yang dibuat sama DPR itu di sebelah itu justru sesuai dengan kepentingan-kepentingan pengusaha, sesuai dengan kepentingan-kepentingan politikus.
Nah, tapi Mhm. nggak buat rakyat, misalkan rakyat ada yang demo, kami ingin undang-undang perampasan aset. Nah, itu udah 19 tahun, udah 18 ke 19 tahun, itu nggak ada satupun yang anggota DPR Yang kita tuh, direalisasikan. iya, nggak ada yang mau kayak gitu. Makanya Nah, ini DPR tuh sebenarnya mewakili siapa gitu. Nah, kalau nah, kalau kita kan semoga nggak kayak gitu. Saya ketuanya, saya jamin nggak kayak gitu. Cuman maksudnya masa kita juga harus ngikutin dan terinspirasi sama DPR macam itu? itu berarti tandanya DPR di negara sebelah tahu bobot mana yang lebih prioritas. Hmm? Kayak gini Pak DPR, saya kasih contoh. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Hmm. Pengusaha rakyat, orang yang demo sama-sama rakyat. Hmm. Ya kan? Rakyat sama. Pengusaha sudah memberikan hidup yang lebih banyak. Ya. Ya kan? Sedangkan rakyat yang demo, mungkin hidupnya kalau dia nggak ada juga tidak berpengaruh pada sosial. Oh iya. Cuman jadi Nah, beban aja ya. DPR sebelah tahu mana bobot, walaupun namanya demokrasi, tapi dia tahu mana yang lebih berbobot, mana yang enggak. Hmm. Itu. Jadi pengusaha-pengusaha DPR, dianggap sangat berbobot, iya, karena dia sedangkan menyangkut hidup banyak orang. nah, misalkan petani kan menyangkut hidup banyak orang. Tanpa petani ya Nah, kita makan apa? tapi kan kita lihat dulu petaninya nih, kalau cuma petani kecil-kecil, ya nggak usah. Toh beras yang dia hasilkan dalam per tahun dalam sekali panen cuma bisa ngasih makan berapa orang sih? Makanya dia lebih peduli kepada petani-petani yang mungkin lebih ngasih makan lebih banyak, misalnya kayak pengusaha food estate, misal kayak gitu. Contoh yang impactnya lebih besar. Nah, kalau misalkan hanya untuk diberikan kepada yang besar, yang kecil nggak kebagian, lah kapan orang-orang kecil di sana itu juga bisa menikmati kemakmuran? Kalau Nggak pernah. bahkan privilege dan subsidi itu diberikan kepada orang-orang yang kaya. Nah, yang miskin ini digimanain ini kalau memang begitu? Oh, Ah, kalau yang miskin cukup dipelihara saja, cukup asal kenyang tapi tidak usah pintar-pintar. Setiap 5 tahun sekali pasti akan mengulang kesalahannya untuk mencoblos lagi. Udah cukup. Fungsinya yang miskin cuma itu aja. saya terinspirasi. Saya juga nanti kalau nyalon kayak gitu aja ya. Jadi yang Iya kan? miskin, ya miskin biarkan dia tetap hidup, biarkan tetap sengsara, agar mereka itu selalu minta tolong sama kita. Dan karena itu Ya, maka nanti saya tolong, tapi coblos saya. Nah, biar nanti penghasilan buat saya. Karena nanti orang-orang kaya pasti pengen perusahaannya itu dimanjakan sama undang-undang yang baru yang akan kita bikin. Jadi undang-undang kita iya. sesuaikan dengan kepentingan-kepentingan si kaya, kita dapat duit dari si kaya, dan kita kasih untuk si miskin bantuan-bantuan yang recehan aja. Yang Yang receh. iya bener, yang dikasih ini antrian beras murah, minyak Bansos, murah, iya. bansos. Bantuan-bantuan setiap minggu yang dibagikan lewat kantor-kantor kecamatan, bantuan kesehatan yang juga susah untuk diklaimnya, dan itu pun ngantrinya harus panjang banget dan ribet. Tapi orang miskin merasa bahwa dia sudah dibantu sekali. Oh iya ya. Nah, Padahal itu ini kan juga memang kewajiban salah. penyelenggara negara. Nah, ini bantu juga ya ke sini untuk kita sedekah untuk fakir miskin. Nah, hari Ya, lebaran haji ya kita sedekah. Soalnya kalau di negara sebelah itu udah dibagi-bagi ya bantuan untuk fakir miskin itu ya. iya. Tapi bantuannya itu berupa uang, bukan berupa ilmu pengetahuan, bukan keterampilan, bukan membuka lapangan usaha, tapi dikasih buat makan. Makan. Iya, Hanya buat tetap hidup aja. Biar tetap hidup benar. dan nyoblos. Jangan pernah kasih orang lain itu pancing. Kasih ikannya aja. Sehingga kalau ikannya udah habis, kita kasih ikan yang kecil-kecil, mereka udah merasa berterima kasih. Padahal kolamnya kolam bersama. Tugas kita cuma bagian yang ngelola. Wah, saya terinspirasi sekali dengan itu. Kalau gitu berarti memang modalnya juga besar kan untuk bagi-bagi itu ya. Nah, Pasti. nanti Makanya duitnya dari modal mana kalau itu setelah kita jadi presiden, kita langsung siapkan untuk 5 tahun ke depan. yaitu Yaitu dengan cara membuat program yang kalau orang udah banyak yang ikut program itu, kalau sampai kita nggak kepilih lagi di periode kedua, banyak orang yang akan bangkrut. Makanya kita harus menjebak, oh, harus menjebak orang-orang supaya masuk ke eh, program kita. hmm, 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 hmm.
membantu apa enggak, rugi apa enggak, kita jangan pikirin. Yang penting Ini jangan-jangan periode pertama, presiden Bapak sebagai presiden juga jangan-jangan terinspirasi dan melakukan itu di sini ya? saya masalahnya tidak sejahat itu sih. Oh, nggak jahat. Tapi tampang Bapak Iya. itu jahat itu. Iya, tampang saya jahat, tapi saya masih punya hati nurani, Pak DPR. Itu kaosnya aja itu setan itu, Bapomet itu. Loh, saya mau ngelak apa ya? Iya. Enggak, ini kan kambing. Masih kan Iya. lagi kita mau hari raya kurban. Oh, Gitu. jadi di dalam hati Saya itu simbolisasi sudah bahwa siap berkurban. Bapomet saja kita sembelih gitu. Oh, Bapomet aja disembelih ya. Setan aja kita sembelih. Berarti Bapak tuh lebih setan daripada setan gitu ya. Loh, bukan lebih setan, maksudnya setan tidak berkuasa terhadap kita manusia. Oh. Gitu. Kan kita diciptakan zat yang paling tinggi, Pak Guru. Iya. Pak Tapi Guru berarti DPR. Bapak tuh sadar bahwa kalau Bapak sebagai presiden di negara bayangan itu baik. Nah, berarti yang di sebelah itu memang menginspirasi, tapi inspirasi untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi Iya, saya cuma mempelajari cara sebelah berpikir saja. Tapi tidak sampai untuk menjalankan rencana-rencananya gitu. Kayaknya Coba yang ada- sebelah juga banyak. Kenapa? ada pidato-pidato lain lagi nggak Enggak, sih? ini kita di luar pidato, kita harus ngucapin ke negara tetangga bahwa negara tetangga tuh sudah mulai meresmikan koperasi-koperasi di berbagai desa. Oh Sudah iya. mulai dibuka-buka, dan ketika launching, kok tokonya udah kayak mau tutup. Nah, itu Pak katanya DPR dulu mungkin. kan di negara sebelah itu mau ini kan menjamur Indomart dan Alfamart. Ya. Mau dilawan Mau dengan koperasi dikalahkan. merah putih. Mau dilawan sama Koperasi Merah Tapi Putih. pada saat launching Ya. itu di video-videonya kayak pas dibuka, kok kayak mau bungkus. Ya itu Gimana Dia cuma nih? buka sehari. saya pernah masuk ke situ, ke salah satu itu, Pak. Itu nggak kayak toko sih, itu kayak gudang gitu. Gudang penyimpanan gitu. Jadi disusun berdasarkan produk yang variasi produknya juga nggak terlalu banyak. Jadi Tujuannya dibikin koperasi itu untuk apa, Pak DPR? Kalau saya boleh tahu jadi dari kalau di negara point of sebelah view. itu tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan masyarakat desa dengan mendapatkan harga yang lebih murah Lebih daripada bersaing. harga pasar gitu. Nah, cuman saya khawatir kalau misal koperasi itu dibangun untuk menyediakan barang yang lebih murah, berarti itu kan mematikan rezeki UMKM, mematikan rezeki UKM, mematikan rezeki orang-orang yang jualan gitu. Orang jualan misalkan ya, gas 22.000, 23.000. Ya. Nah, di Koperasi sana tersebut dijual 16.000. Habis 16. dong. Habis itu yang pedagang-pedagang itu nggak akan dapat apa-apa dari situ. Nah, yang dirugikan berarti pedagang-pedagang juga kan? Ya. Nah, Itu menurut Pak DPR. Iya, selain itu saya juga melihat bahwa kan koperasi apa namanya? Koperasi Merah Putih itu juga itu Putih merah, putih merah. ngambilnya kan grosiran. Jadi UMKM dan lain-lain, kantin-kantin dan sebagainya itu tutup. Yang justru bisa bertahan adalah Indomart dan Alfamart. Karena Indomart dan Alfamart itu variasi produknya itu sangat banyak, bisa bertahan. Yang nggak bisa bertahan justru adalah yang masyarakat kecil buka warung itu. Saya sih berharap bahwa presiden pemerintah bayangan itu tidak meniru cara itu sih, karena itu resikonya menjadi terlalu besar. Apalagi koperasi itu banyak melibatkan Tentara Nasional Irlandia. Ya, Irlandia. Jadi menurut Pak DPR, ini adalah program yang tidak bisa kita jalankan di negara kita ya? Yang buruk ya? Sangat bisa sebenarnya, sangat bisa, tetapi dengan persiapan bertahun-tahun, dengan riset bertahun-tahun. Kemudian kita juga harus belajar, bahkan sekedar belajar penataan barang itu pun kan sebenarnya harus kita jadikan pertimbangan. Nah, ini kayaknya enggak sama sekali, itu tuh kayak gudang gitu. Jadi ya kalau laku kita nggak tahu itu buat siapa, kalau nggak laku terus mau diapain.
Itu bahkan ilmu pemasaran dan perdagangan juga kayaknya sama sekali tidak ada di sana. Jadi nampaknya presiden di negara sebelah itu berusaha sebanyak mungkin untuk menciptakan inovasi-inovasi sehingga beliau itu bahkan sampai harus melanggar lompat pagar dari apa yang sudah dicapai sebelumnya. Jadi akhirnya tidak berkesinambungan. Kan kalau misalkan kita mau ngebangun sebuah negara gitu, kemudian kekuasaan hanya 5 tahun, kekuasaan hanya 10 Iya, tahun. Nah, kita tuh kan harus bertahap. menghasilkan tahapan berikutnya berkesinambungan. Nah, yang terjadi di negara sebelah itu ada presiden naik, terus ekonomi naik, terus jatuh lagi karena kebijakannya berbeda, naikin lagi, jatuh lagi karena kebijakan yang berbeda dan seterusnya. Nah, nanti misalkan ya yang MBG misalkan di negara Hmm. sebelah itu MBG kan kalau nanti presiden berikutnya ternyata bukan orang yang sama kan jatuh lagi, kita mulai Ya. lagi dari awal. Jadi uang ratusan triliun itu akan menjadi benar-benar anfaedah karena kita berubah-ubah kayak gitu terus. Nah, ini koperasi juga coba bayangkan, didirikan duitnya berapa, di pelosok-pelosok duitnya dari mana. Setelah jadi pun berarti harus nyetok barang-barang yang ada di sana, menggaji para karyawan dan sebagainya. Nah, nanti kalau ada presiden berikutnya, terus presiden berikutnya, udah jangan yang kayak gini kita evaluasi ini tidak menguntungkan, kan jatuh lagi kayak gitu. Jadi negara sebelah tuh gini nih, ngek, jegluk. Gitu aja terus. Satu-satunya yang gini konsisten itu utangnya. Iya, iya, iya. Pembangunannya kan enggak, jatuh lagi. Tapi itu menandakan bahwa presiden di negara sebelah itu sangat solid. Apanya yang solid? Sangat solid dan mereka sudah memikirkan bagaimana menyelamatkan muka presiden setelahnya, Pak DPR. Contoh gini, misal program sekarang MBG dan Kopdres jelek, dan pasti jelek, dan pasti dia udah tahu kalau jelek. Nah, dia udah tahu presiden setelahnya yang kepilih pasti akan menjadi superhero dengan menghentikan program-program yang dianggap buang-buang anggaran ini. Iya. Oh. Jadi Dapat nggak? Sebenarnya presiden sebelah adalah keturunan dari klan Uchiha, di mana dia selalu berkorban. Presiden sebelah mengorbankan namanya jelek agar presiden setelahnya memiliki nama yang bagus. Dan kita tahu, kalau misalnya presiden sekarang tiba-tiba di tengah jalan berhenti, pasti yang naik yang wakilnya. oh, berarti emang disengaja ya. Makanya Emang presiden itu disengaja. biasanya dipuja dulu, udah itu di akhir dijelekin. Biar presiden Iya, berikutnya itu bagus. Nanti udah itu presiden berikutnya itu dijelekin lagi di akhir. Biar presiden berikutnya itu dibagusin. bagus. Oh, itu Jadi itu pengorbanan memang seperti itu. sengaja di keos-keosin, dihancur-hancurin, agar nanti kalau wakilnya naik, dan teorinya seperti itu, wakilnya akan terasa seperti superhero. Jadi ini sebenarnya udah big plan, udah rencana dari mastermind-nya itu yang presiden sebelumnya itu, yang sekarang anaknya jadi wakilnya. Tapi superhero kan biasanya gagah perkasa, berotot, six pack, dan wajahnya tuh intimidatif, sangar gitu biasanya. Super Kan Dede enggak? kalau Super Dede? oh iya ya Super Dede enggak ya. Tapi dia superhero yang gagal dia kan. Dia nggak Iya sih. dikenal. Dia nggak ikut Marvel juga, nggak bisa ikut audisi DC juga. Cuma kerasa kan polanya, jangankan dari per presiden deh, dari per kebijakan aja, kadang bawahannya membuat kebijakan yang blunder, tiba-tiba beliau datang dari luar negeri menjadi superhero. Oh iya. Itu Kok adalah nggak pola pakai pencitraan kostum? yang terus diulang. Kenapa? Kenapa nggak pakai kostum? Loh, superhero yang baik adalah yang tidak ketahuan bahwa dia superhero. Lah, jadi gimana dia bisa menyelamatkan masyarakat kalau dia tidak ketahuan? Maksudnya dia tidak memakai kostum, dia tidak memiliki jubah, tapi dia selalu muncul di saat-saat memang dibutuhkan, Pak DPR. Dan pas dia muncul di saat yang dibutuhkan, dia malah makin menjerumuskan pada kerusakan gitu. Iya juga. Iya juga gitu. Iya. Aduh. Memang presiden di negara sebelah itu, nah ini juga harus dipertimbangkan. Menurut saya ini kacau sekali sih Pak. Jadi nanti Bapak gimana ngelihat ininya? Jadi di negara sebelah itu tentara itu dilipat gandakan.
sekarang itu Kopassus dinaikkan jadi 6 kelompok dari sebelumnya 3 kelompok, 2 kali lipat. Kemudian akan dibentuk 700 batalion baru. Kalau satu batalion itu 1.000, berarti ada 750.000 tentara baru yang akan direkrut. Nah, ini direkrut gara-gara apa? Dimobilisasi gara-gara apa? Kan di negara sebelah itu nggak ada perang. Kenapa katanya mau efisiensi kok malah militerisasinya besar-besaran seperti ini? Ini kan menghasilkan kecurigaan tertentu. Jangan-jangan sebenarnya bukan dijadikan tentara, tapi yang tadi dijadikan petani, dijadikan peternak. Nah, jadi kalau misalkan diserang sama negara lain, ya nggak ada pertahanan karena tentaranya justru malah bertani dan beternak. Nah, Dan jadi itu nanti kalau misalkan strateginya. dia perang sama Belanda sama negara lain misalkan, Ya. masa dia jadikan kambing itu sebagai stand? Kan nggak bisa gitu juga. Justru itu strateginya Pak DPR. Aduh. Dulu negara kita pernah mau membuat angkatan kelima dari para petani dan sebagainya. Tapi akan sangat mencolok kan. Oh. Sekarang dibalik. Angkatan pertamanya dibuat seolah-olah menjadi angkatan kelima, menyamar. Oh. Jadi angkatan utamanya itu justru di petani dan peternak itu. Iya. Menyamar, masuk ke sipil-sipil, ke ranah-ranah sipil. Jadi direktur, komisaris. Nanti kan negara nyerang, negara lain nyerang. Ah. Kiranya petani, ternyata tentara. Oh, dikiranya investor, ternyata Di dalam tentara. kambingnya ada angka 47. Begitu mangap ada gitu, ada nembak-nembak gitu. Iya. Nah, itu gerilya namanya, brilian itu namanya. Lah, kalau yang aslinya jadi petani, yang palsunya jadi apa? Yang aslinya jadi petani, yang palsunya jadi double income. Jadi ya jadi apa saja gitu. Yang penting kan mengamankan dulu saja negaranya. Diamankan dengan cara seperti itu. Toh akhirnya musuh yang mau menyerang nggak akan sadar kalau pasukan negara tetangga sebenarnya lagi bertambah. Karena kan, Tapi kan- masuk ke klub, masuk ke mana pabrik, kan akhirnya nggak sadar musuhnya negara sebelah. Tapi kan jadi nggak bisa berlatih. Masa tentara berlatih bercocok tanam, petani berlatih. Itu bedanya metode latihan yang maju seperti negara sebelah dengan metode latihan tentara pada umumnya. Mereka sudah diajarkan untuk berlatih di tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk berlatih. Contoh, nyanyi di klub. Itu mic-nya berat, Pak DPR. Oh gitu? Bahkan saat dia mangku purel, itu purelnya sambil diangkat-angkat pakai kaki, itu mereka latihan leg day sebenarnya. Latihan nanti gendong tas ransel yang berat itu, tas karier itu. Barbelnya empuk gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi mereka latihan di tempat-tempat yang tidak terduga. Jadi ketika mereka bertani, misalkan bercocok tanam, nah padinya itu berat juga sebenarnya. Iya, sebenarnya padinya berat. Kayak gitu. Karena Lah, padi kalau bansos latihan, kan. Kenapa? lah, kalau latihan nembaknya kapan? Kan Latihan kalau apa? bertani, beternak, jadi komisaris nggak bawa senapan kan, jadi nggak bisa latihan nembak. Bisa. Mereka biasanya nembak bidan kan sambil nyanyi-nyanyi. Aku ingin. Itu kan bersuntingmu. Tahu nggak? Iya. Iya, itu Iya. mereka latihan nembak bidan itu. Oh iya, kalau tentara emang sama bidan biasanya ya. Iya. Iya, Tahu iya, kan iya. videonya yang biasanya pacarnya di HP ditaruh rame-rame, terus mereka nyanyi lagu Yovie and Nuno gini-gini. Iya, itu agak Nah, itu susi. salah satu metode latihan untuk merayu tenaga kesehatan negara musuh nanti. Nah, terus buat apa ngerayu tenaga medis? Biar tenaga medis musuh lari ke kita. Begitu musuhnya itu terluka, nggak ada yang bantuin. Karena lagi digombalin sama tentara kita. Aku ingin Oh. bersuntingmu. Nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran. Bahkan Sun Tzu aja yang nulis cara berperang 3 kingdom aja nggak kepikiran sampai situ. Kita sudah lebih. Tapi ya itu nggak berlebihan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba nyerang, Ya. berarti yang selama ini bertani kan langsung maju ke medan perang. Nah, yang bertaninya siapa? Kalau Yang petaninya adalah tentara, pas tentaranya disuruh maju, yang memproduksi padi itu siapa?
Nah, jadi bedanya begini. Tujuannya negara bukannya memproduksi padi adalah siapa, tapi saat berperang, tentara itu bisa memproduksi padinya sendiri. Tujuannya itu. Ya gimana berperang bawa bikin produksi padi itu? Jadi kalau tentara lain ke parit, terus tiba-tiba pasokan makanan di stop sama negara musuh, mereka biasanya mati kelaparan. Iya. Nah, Tapi mereka kalau bertani di parit. tentara-tentara kita sudah jago bertani, di parit itu mungkin ditanam pepaya gitu, ditanam padi, sehingga Lama, mereka Pak. bisa mandiri. Lama. Nah, Masa yang di penting kan parit bertahan. nunggu 5 bulan? Perang kan bukan tentang siapa yang canggih dan sebagainya, tapi yang bertahan paling lama. Itu mereka udah kepikiran sampai Oh, jadi situ. mereka bertahan lebih lama di situ sambil nungguin tanamannya jadi gitu, Iya, tumbuh. karena mereka udah di berbagai profesi, jadi di parit itu mereka bangun sawah, bangun klub, bangun perusahaan food estate, bangun apa, dan jadi negara Kok klub sendiri bahkan terus bisa. ya? Di parit ngebangun klub tuh gimana? Biar nggak bosen aja, iya kan? Apalagi klubnya kalau di parit kayaknya nggak akan dibubarin sama ormas, lebih aman. Itu yang Pak DPR nggak Oke, oke, nyampe ke oke, oke, sana. oke, oke. Nggak, asli saya nggak pernah kepikiran bahwa ternyata presiden di negara sebelah, DPR di negara sebelah, tentara di negara sebelah itu jenius. Beberapa level dalam Visioner, pemikiran saya. Nah, eh, sangat visioner. ya, tapi kalau ada isu bahwa presiden negara sebelah itu tidak bisa berkomunikasi dengan rakyat karena diisolir oleh ajudan-ajudannya, yang ada juga isu-isu soal orientasi, itu bagaimana? Masa kita juga harus mengikuti itu? Tapi pertanyaan saya deh ke Pak DPR, kira-kira bener nggak agak belok? Nggak, saya nggak tahu, soalnya saya nggak bisa mendeteksi karena saya bukan golongannya, jadi saya nggak bisa Ah, ngedeteksi orang itu tuh belok atau enggak gitu. Kalau misalkan Pak DPR, Pak Presiden tahu cara untuk membedakannya, mungkin saya pertimbangkan untuk menilai gitu. Emang Pak Presiden gimana cara menilai orientasi itu belok atau enggak? agak susah sih kalau kita tunjukin dia foto Nicholas Saputra berdiri berarti dia belok gitu aja sih. Tapi masa kita perlu waktu untuk nunjukin foto cowok ganteng gitu kan? Ya, kenapa enggak Pak Presiden aja yang memperlihatkan wajahnya ke sana gitu? Saya Apa? tidak seganteng itu, Pak DPR. Misalnya saya ganteng pun, saya juga takut kalau ternyata beneran terjadi. Oh gitu. Eh, Iya, tapi belok itu kan anggapan rakyat bahwa presiden sebelah itu belok karena dinilai terlalu akrab sampai merayakan ulang tahun di mana di luar negeri sampai Iya. foto bareng gitu kan. Padahal sebenarnya apa salahnya kita menghargai jeripaya bawahan kita? Pak DPR sekarang sama timnya juga pasti kan makan bareng, Iya, ini ya bawahan kan? saya semua, duduknya juga di bawah tuh. Nah, nah itu Coba itu kan nongol-nongol. itu kan tandanya Pak DPR mengapresiasi bawahannya dan mengapresiasi dan sedekat itu memiliki hubungan sedekat itu belum tentu belok. Walaupun memang anehnya dia memakai kaos V-neck sih. Iya, 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 Cuma iya. kan positive thinking aja. Oh, positive thinking aja. Enggak, cuman kalau kalau saya sih nggak bisa ngebedain. Cuman kalau kata leluhur saya tuh bukan dikasih foto Nikola Saputra. Bagaimana terus caranya? Eh, jadi ada beberapa karakteristik yang di ini, misalkan cara ngomongnya. Nah, Oke. ya cara ngomongnya, apakah kan kalau misalkan wanita tuh kadar testosteronnya rendah dan estrogennya Benda. yang tinggi. Dan karena itu maka beliau tuh kalau ngomong tuh lebih ekspresif. Jadi Nah, mata, hidung, mulut itu ya, ya, tubuh, gerakan ini semuanya tuh lebih bergerak gitu. Nah, itu ciri-cirinya ah, diantaranya. Kalau kalau saya, tapi saya emang nggak pakar untuk bisa memahami itu gitu. Ya kecuali mungkin ya diendus, mungkin diendus. kalau bau Kalau apa? kalau pakai aks berarti lurus ya. Ya, 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 ya. Karena aks itu biasanya untuk cewek, ngejar cewek-cewek gitu. Nah, tapi kalau misalkan
baunya itu adalah body lotion. Nah, hand and Ya. body lotion. Nah, yang gitu. Ya, yang kayak gitu mungkin. Ya mungkin, tapi saya juga nggak tahu. Masa saya harus Kalau bau ngelus-ngelus? minyak kayu putih berarti udah tua. Oh iya, kalau Iya pakai kan? koyo cabe juga, bau koyo Ya, cabe kue itu cabai tua. juga. Kayak gitu. Atau paling gampang sebenarnya kita kasih pilihan aja waktu beliau mau minum. Saat beliau berkunjung ke negara kita kasih pilihan. Pak mau americano apa matcha? Nah, itu nanti akan kelihatan. Loh, emang kenapa? Kalau matcha berarti dia boti. Ah, masa sih? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Atau kita lihat playlist Spotify dia. Kalau Taylor Swift, fix dia boti. Emang gitu ya? Kalau orang gitu ya? Kalau kesukaannya adalah Taylor Swift, jadi dia boti. Oh, saya baru tahu. Ya, Tidak Taylor semua. Swift, baca, ya. Oh, tidak semua begitu, tapi itu Tidak semua. indikasi. 99% kurang lebih ya. Gitu. Kalau sukanya Reza Arab, Diserang nggak ya? Lebih serem soalnya fansnya. oh ya udah. Oh gitu ya. Oh, Iya. jadi itu. Kalau Ya sukanya kalau Son fansnya Horeg, itu berarti beliau pengangguran sih gitu. oh, gitu. Ya kalau Iya. Son Horeg gimana? Kenapa? Kalau di playlist kesukaannya itu adalah Son Horeg semua, yang Nah, itu berarti beliau orang jatim. Berarti beliau orang jatim. Ini ada yang Kenapa komplain, ada yang presiden komplain nonton warga Son kita. Horeg? Sana. Oh, ada yang komplain Ada yang warga kita apa? komplain, sana. Ini gue suka matcha dan gue suka Taylor Swift dan gue bukan boti ya. Tuh, Nggak ada ada boti yang ngaku. suka Nggak ada boti ngaku. kan Kalau tadi emang udah dia bukan boti disclaimer dia gak nggak akan semua. ngomong. Boti emang gak ngaku kok. Iya, dia nggak akan ngetik gitu kalau dia memang bukan boti. Tapi banyak boti yang ngaku kok. Siapa iya? kemarin yang boti ngaku tuh? Jangan sebutin, kasihan. Enggak, maksudnya Iya, ada ngaku. ya oke. Cuman ini suka Taylor Swift dan suka sama matcha tapi dia bukan boti. Berarti cewek. Iya. Berarti dia cewek. Emang siapa sih nama username-nya? Bambang. Bukan. Nauvalin 907. Username belakangnya ada angka. Aduh. Novalin. Itu Novalin tuh kayak susu, nama susu Ovaltine. Bukan. Ovaltine kayak gitu ya. Salah. Jauh. Ya maaf. Ya tapi berarti intinya, tapi kita sebenarnya juga nggak terlalu peduli untuk melihat orientasi seseorang, karena yang paling penting itu kan kinerjanya ya. Benar. Nah, yang paling penting adalah kinerjanya. Kalau misalkan dia menyembunyikan sesuatu, belok atau enggak, ya itu mah urusan dirinya dengan Tuhan saja. Benar. Dan pasangannya saja gitu. Dan Cuma kan orang-orang masalahnya udah kinerjanya jelek boti lagi. Yang parah kan itu. Untung sebelah enggak gitu. untung udah kinerjanya jelek, boti lagi ya ampun. Nah, itu yang lebih parah. Untung enggak tapi di sebelah. Tapi banyak sih yang mencoba, banyak yang meyakini, bahkan kemarin tuh ada seorang politikus senior yang langsung menuding dengan tegas bahwa emang boti gitu. Katanya. Ajudannya ya, karena katanya ajudannya ya. Iya, ajudannya. Ya, cuman maksudnya ajudannya di tongkrongan-tongkrongan tetangga itu kan disebutnya juga ibu negara gitu kan. Iya. Tapi ya sudahlah, yang paling penting mah semoga negara sebelah itu bisa mengikuti kita gitu. Dan kalau mereka memang pola pikirnya 1-2 langkah di depan kita, ya harusnya kita yang ngikutin sebelah. Kita harusnya ngikutin. Saya juga terinspirasi tadi untuk memelihara fakir miskin, memberi mereka makan, dan untuk memanen mereka setiap 5 tahun sekali. Saya terinspirasi sekali karena persaingan di sini untuk jadi DPR tuh susahnya luar biasa, Pak. Kalau di sebelah gampang. Di sebelah gampang ya, asal punya duit tuh kayak. Asal artis biasanya juga gampang. Artis? Asal artis biasanya lebih gampang jadi DPR. Nggak usah terlalu banyak berkarya, nggak usah terlalu bagus filmnya, asal mukanya disukai ibu-ibu udah bisa jadi DPR.